Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tak kurang satu apapun sehat menyertai kita semua. Amin. Hari ini saya Yuan Badrian kembali akan share dengan Sahabat Akademia semua tentang sebuah tema yang saya dapatkan, yaitu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab fungsi marketing dalam upaya pengembangan sebuah produk ataupun bisnis. Nah, pertanyaan ini sebetulnya saya bisa jawab berdasarkan dari pengalaman saya ketika memimpin sebuah organisasi ataupun ketika Anda bekerja di lingkungan organisasi. Buat Anda yang tim HR atau tim marketing mungkin akan jauh lebih mudah untuk menjawab pertanyaan ini ya. Oke, nah ketika mendapatkan pertanyaan ini, sebetulnya kita bisa mengerucut kepada sebuah rujukan, yaitu apa yang menjadi siklus hidup sebuah produk atau produk life cycle-nya seperti apa. Nah, dari situ kita akan jauh lebih mudah untuk menjawab pertanyaan dari apa yang menjadi fungsi marketing dalam pengembangan sebuah produk ataupun bisnis. Nah, yang pertama, kita akan melihat dulu. Tahapan yang pertama pasti Anda tahu ya, karena Anda pasti sudah pernah belajar ini. Ini ada ilmu dasar, yaitu discovery dan development. Bagaimana sebuah produk itu diciptakan, ya, ditemukan, dan bagaimana pengembangannya gitu. Jadi seorang marketing tugasnya di sini adalah mengetahui bagaimana produk tersebut ditemukan serta proses dalam pembuatannya seperti apa. Karena logikanya gini, ketika Anda menjadi seorang marketing, Anda akan lebih sulit untuk melakukan sebuah strategi pemasaran jika Anda tidak tahu latar belakang dari sebuah produk. Apa yang menjadi kelebihan kekurangan produk tersebut dan bagaimana proses produk tersebut dibuat, ya kan? Ya. Oke, kemudian yang keduanya adalah perkenalan. Setelah Anda mengetahui bagaimana produk itu ditemukan dan dikembangkan, berarti Anda atau bagian marketing ini harus memperkenalkan produk baru tersebut atau produk kita ke masyarakat, agar masyarakat mengenal produk kita dan melekat dalam pikiran dia bahwa ketika kita menyebutkan sebuah brand tertentu, ketika mereka membutuhkan brand tertentu, maka brand kita lah yang akan terlintas dari pikiran mereka. Nah, ini kita harus perkenalkan. Yang ketiga, teman-teman semua akan mengetahui bagaimana ketika sudah di discovery, sudah diperkenalkan, tahapan selanjutnya lagi berarti produk ini akan mulai bertumbuh atau growth, ya. Mulai bertumbuh. Nah, dalam pertumbuhan ini marketing harus bisa memikirkan atau mendapatkan sebuah ide-ide kreatif dari kebutuhan yang bisa dia kembangkan, dan diberikan informasi pengembangan produk itu kepada bagian teknologi atau bagian pengembang sebuah produk, bagian tim kreatif dan lain-lain ya. Anda mungkin bisa tergambar ketika produk ini sudah mulai dikenal oleh masyarakat, berarti tugas marketing di sini sudah berhasil. Ya, memang sudah berhasil tapi belum tuntas, karena mereka sudah harus melakukan survei-survei tertentu tentang apa saja yang dapat membuat orang lain atau masyarakat tetap mengenal produk tersebut. Karena di tahapan berikutnya lagi masih ada, yaitu kedewasaan dari sebuah produk atau maturity produknya. Nah, dalam maturity produk ini berarti tugas marketing selain bisa mempertahankan dari brand, juga harus meningkatkan bagaimana strategi-strategi yang harus dilakukan oleh dia agar produk yang sudah besar ini tidak sampai bisa dikalahkan oleh orang lain. Nah, ini harus hati-hati karena memang siklusnya akan kembali kepada siklus yang ke-6, yang kelima ya. Yang kelima itu adalah tentang penurunan sebuah produk. Nah, sebelum penurunan tadi pendewasaan dulu, karena sebelum turun pasti ada proses di mana dia bertumbuh, terus dia juga menjadi produk yang mature. Nah, baru ke penurunan. Di produk yang sudah mature ini, marketing harus lebih berhati-hati. Rasa bangga terhadap produk mereka itu harus terus disiasati dengan bagaimana caranya melakukan suatu survei di masyarakat agar kebutuhan masyarakat tetap bisa kita provide, tetap bisa kita berikan ya, kita bisa berikan kepada mereka. Nah, kembali kepada tahapan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu adalah penurunan ataupun deadline sebuah produk. Nah, di penurunan ini berarti tugasnya seorang marketing adalah menyusun kembali strategi-strategi apa yang bisa mereka lakukan. Ketika produknya sudah menurun, otomatis berarti banyak cost yang harus kita keluarkan untuk menaikkan itu kembali kan. Nah,
Hati-hati dengan itu semua, berarti Anda harus coba memangkas berbagai macam kos-kos yang harus disiasati ya, entah itu dari bisnis, entah itu dari tidak ada diskon, entah itu dari waktu yang lebih singkat misalnya. Terus Anda juga harus melihat kembali kepada improvement di produk tersebut. Mungkin ciri khasnya harus lebih ditonjolkan kembali. Nah, kemudian dalam penurunan ini berarti fungsinya marketing itu juga harus membangun jaringan yang jauh lebih kuat ya, serta mereka memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berlangsung saat ini yang jauh lebih up to date itu. Kemudian mereka juga harus berfokus pada pelanggan dan bagaimana memberikan sebuah solusi terhadap para pelanggan yang mengalami sebuah kekecewaan misalnya, atau mempertahankan pelanggan-pelanggan yang memang sudah ada ya. Kemudian setelah itu Anda harus melakukan sebuah retarget yang rasional ya, dan tetap melakukan survei-survei untuk memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan dari masyarakat ya. Baik, itu saja yang bisa saya share dengan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika Anda merasa ini bermanfaat, please like and subscribe. Thank you so much for your attention. Saya Iwan Berdian undur diri. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya lagi di channel yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.